Semuanya pasti tahu tentang Nabi Samuel atau Imam Samuel. Samuel adalah kalau boleh dibilang satu-satunya orang dalam perjanjian lama yang pengangkatannya tidak melalui pengurapan dari imam sebelumnya. Jadi Samuel nggak pernah ada kisah tentang bagaimana Samuel menjadi imam. Karena Imam Eli yang bertanggung jawab atas tugas peribadatan di Israel pada waktu itu meninggal ketika mendengar kabar kedua anaknya yang bejat itu meninggal. Nah setelah itu secara otomatis saja gitu Samuel menjadi imam. Lalu dalam peralihannya, dalam perjalanan hidupnya, Samuel tidak hanya menjabat sebagai imam, tapi juga menjadi nabi. Jadi dalam perjanjian lama, agak saya belum ketemu orang lain selain Samuel yang dia adalah imam, tapi dia juga nabi. Nah, tapi saya nggak akan membahas Samuel kali ini. Saya akan membahas tentang ibu Samuel, yaitu Hana. Hana berjuang dengan sangat habis-habisan untuk bisa memiliki anak. Karena Hana mandul. Dan pada zaman itu, wanita mandul itu dibully lah. Nah, lalu suaminya bernama Elkana tidak mempermasalahkan kalau Hana nggak punya anak. Nah, masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di istri satunya lagi. Istri satunya, jadi suaminya Hana namanya Elkana. Elkana punya dua istri, satu Hana, satu lagi. Istri yang satu lagi. Nah, istri yang satu lagi punya anak. Istri yang satu lagi inilah yang selalu membuli Hana. Akhirnya kayak sakit hati. Hana sakit hati, Hana bingung, Hana stres lah intinya. Tapi Elkana lebih mencintai Hana sebenarnya daripada istri yang kedua. Tapi ya kondisinya yang dicintai ini nggak punya anak. Akhirnya dengan beban itu setiap tahun ketika mereka beribadah ke Bait Allah, Hana harus berdoa sendiri untuk meminta supaya dia dikasih anak. Dan tiap tahun dia berdoa sendiri, dia selalu nangis dan nangis. Pada satu ketika di satu hari ketika untuk seperti kebiasaan mereka datang ke Israel untuk ke Yerusalem untuk beribadah tahunan, kembali si Hana berdoa sendiri. Lalu pada hari itu yang menjaga katanya adalah Imam Eli maksudnya. Nah, Imam Eli ini mendekati Hana karena bingung sama si Hana. Ini orang kenapa ya doa sambil nangis, mulutnya cuap-cuap tapi nggak ada suaranya. Ini perempuan siang-siang mabok nih, dibilang gitu. Lalu ketika dideketin, ngapain siang-siang udah mabok? Lalu Hana cerita, saya nggak mabok, saya lagi sedih banget. Dan dia ceritain semua masalahnya. Lalu ini perkataan dari Imam Eli. Dia bilang gini, pulanglah sebab Tuhan mendengar doamu kayak gitu. Lalu hanya karena perkataan itu, karena diucapkan oleh seorang imam, seorang hamba Tuhan yang harusnya adalah perwakilan Tuhan, Hana kembali bersemangat. Hana kembali ceria dan dia pulang, dia cerita sama Elkana dan sebagainya. Intinya tahun depannya Hana datang ke Bait Allah dalam keadaan sudah punya anak dan dinamai Samuel. Dan Hana ketika itu dia membuat sebuah nazar. Nazarnya adalah kalau sampai dia punya anak, anaknya akan dipersembahkan untuk Tuhan. Dipersembahkan dalam arti kata menjadi hamba Tuhan. Bukan dipersembahkan, dikurbankan, bukan. Jadi hamba Tuhan. Jadi Hana melahirkan seorang anak dan kemudian diberi nama Samuel. Dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri Samuel dari kecil sampai besar bagaimana hidupnya. Dan di sini yang harus diperhatikan adalah ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk Hana. Hana setiap tahun berdoa meminta anak. Tapi sepertinya yang menjaga Bait Allah ketika Hana sedang berdoa bukan Imam Eli. Dan kejadiannya adalah, ini hal yang menarik kalau kita mau baca ya. Anak dari Imam Eli, yaitu Pinehas dan siapa satu lagi? Saya lupa namanya. Salah satu Pinehas, Hofni dan Pinehas adalah dua orang bejat. Dia boleh dikatakan kaki tangannya imam kepala, tapi kelakuannya sangat buruk.
Dia suka nyuri persembahan, dia suka ngambil daging yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, dan dia melanggar banyak hukum Taurat. Bukan cuma itu saja, dia suka mengajak wanita penjaga bait Allah dan lalu melakukan pelecehan seksual. Hari itu, ini kalau saya memakai imajinasi saya, Hofni dan Pinehas bisa aja memanfaatkan keadaan Hana yang sedang hancur, yaitu sedang putus asa. Biasanya orang sedang putus asa tidak bisa berpikir dengan baik. Bisa saja, ini sugesti, ini asumsi. Bisa saja ketika Hana sedang nangis, karena dia kan berdoa sendirian, tidak ditemenin sama Elkana. Bisa saja dia disamperin sama Hofni dan Pinehas dan pas nih, ada yang lagi putus asa, bisa kita mainkan ini. Tapi enggak, ternyata yang Tuhan izinkan untuk mendekati Hana adalah Samuel. Dan Imam Eli yang Tuhan izinkan untuk mendekati Hana. Makanya Imam Eli pun orangnya bijak. Imam Eli sejujurnya sebagai seorang imam sangat baik, sangat luar biasa. Makanya kenapa dia bisa mendidik Samuel sampai Samuel bisa jadi orang yang benar-benar punya teladan yang baik. Untungnya makanya Tuhan hanya memberikan kesempatan kepada Imam Eli. Tuhan tidak membuka peluang untuk Hofni dan Pinehas mendekati Hana yang sedang hancur hatinya. Tapi Tuhan sengaja memakai Imam Eli untuk jadi perantara Tuhan untuk berkata, oke, kamu akan hamil, tahun depan kamu akan punya anak. Lalu ketika anaknya lahir, anak ini pun akan dididik sama Imam Eli. Dan kemudian Samuel jadi orang yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat dari kisah Hana ini, orang yang stres, orang yang berat hati, tapi dia tetap berdoa sama Tuhan setiap tahunnya, ya karena zaman itu orang ke Bait Allah hanya setiap tahun, setahun sekali gitu. Lalu kalau kita di zaman sekarang ya setiap minggu mungkin dia datang ke gereja untuk berdoa sampai nangis karena nggak punya anak dan sebagainya. Lalu Tuhan memakai seorang hamba Tuhan yang dia percayakan untuk menyampaikan perkataan Tuhan, menyampaikan maksud Tuhan. Mungkin ada dari kita yang sedang putus asa karena untuk masalah yang sudah lama banget dan belum selesai sampai hari ini. Saya cuma mau kasih saran, saya mau kasih masukan, jangan menyerah. Satu hari nanti akan ada orang yang mendekati kalian dan membawa kabar baik dari Tuhan. Yang penting jangan pernah putus-putusnya berdoa dalam permohonan dan dalam pengharapan. Selamat merenung.